Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kepada Ibu Titu, selaku dosen pengampu mata kuliah ASP, kami memohon waktu dan tempatnya untuk melakukan presentasi tentang organisasi non-profit. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6, dengan masing-masing anggota kami adalah Perkenalkan, saya Ade Irma Agustian, NPM 049. Saya Auni Betricia Selomita Sofi dengan NPM 252. Saya Cindy Damayanti dengan NPM akhir 261. Saya Nila Inayatul Maulidiah dengan NPM akhir 273. Saya Puja Dwi Ramadhani, NPM 276. saya sendiri adalah Khairunisa, NPM akhir 277. Saya Mega Angunsari, NPM 278. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung masuk pada materi. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Standar pelaporan keuangan organisasi non-profit. Tujuan laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 45, tujuan pelaporan keuangan organisasi non-profit adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi non-profit. Sifat pembatasan dana. Yang pertama, pembatasan permanen. Yang kedua, pembatasan temporer. Yang ketiga, sumbangan terikat. Yang keempat, sumbangan tidak terikat. Yang selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan organisasi non-profit. Di dalam tujuan ini ada dua tujuan. Yang utama yaitu menilai kemampuan perusahaan dan menyajikan informasi. Nilai kemampuan perusahaan sendiri adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Laporan keuangan ini memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus-menerus memberikan jasa tersebut. Yang kedua yaitu cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka. Yang selanjutnya yaitu menyajikan informasi. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan beberapa informasi mengenai beberapa hal seperti yang pertama, jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi. Yang kedua, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Yang ketiga yaitu jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungannya antara keduanya. Keempat yaitu cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman. Yang kelima yaitu pengelolaan pada pinjam. Yang kelima yaitu usaha jasa suatu organisasi, dan yang terakhir adalah setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan lainnya. Next. Selanjutnya ada pengguna laporan keuangan organisasi non-profit, yaitu antara lain ada para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain. Selanjutnya, pihak pengguna laporan keuangan organisasi non-profit juga memiliki kepentingan yaitu untuk menilai jasa yang diberikan oleh organisasi non-profit dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Dan juga cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka. Selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan organisasi non-profit. IAI tahun 2004 di dalam PSAK nomor 45 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan organisasi non-profit terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang,
anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai yang pertama, kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan. Yang kedua, likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, kebutuhan pendanaan eksternal. Komponen yang kedua adalah laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai yang pertama, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Yang kedua, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain. Yang ketiga, bagaimana pengguna sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Baik, selanjutnya yang nomor 3 ada laporan arus kas. Nah, tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Yang pertama, ada metode langsung. Dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Kemudian yang kedua, ada metode tidak langsung. Nah, dengan metode ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau deferral, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan. Dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Kemudian, yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan yang dilampirkan bersama-sama dengan laporan keuangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan neraca, perhitungan laba atau rugi, laporan perubahan modal, laporan perubahan posisi keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut. Yang pertama, ada informasi umum mengenai lembaga. Kemudian yang kedua, ada kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, ada penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut. Kemudian yang keempat, ada kejadian setelah tanggal neraca. Nah, yang kelima atau yang terakhir, ada informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian selanjutnya, Klasifikasi aktiva bersih dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, aset bersih tidak terikat. Aset bersih jenis ini umumnya meliputi pendapatan dari jasa penjualan, barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi. Dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang kedua, aset bersih terikat temporer. Pembatasan temporer ini bisa berlaku terhadap sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, investasi untuk jangka waktu tertentu, pengguna selama periode waktu tertentu di masa depan, pemerolehan aset tetap. Yang ketiga, aset bersih terikat permanen. Pembatasan ini bisa dilakukan terhadap pertama, aset seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual. Yang kedua, aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Next. Isu-isu mengenai pelaporan keuangan organisasi non-profit. Akhir-akhir ini sering terdengar isu-isu LSM yang digunakan sebagai kedok bagi sejumlah orang untuk meraup keuntungan pribadi. Nah, sebagai contoh konkretnya, saya jabarkan terdapat contoh isu-isu yang terjadi. Salah satu contoh konkretnya yang terungkap sekitar September 2011, yaitu kasus panti sosial Tresnaweda di Parepare, Sulawesi, dan menjadi headline di berbagai media selama lebih dari 3 hari. Nah, pada kasus tersebut, kita disuguhi bahwa suatu panti asuhan disuguhi makanan basi oleh pengelola panti. Tak cukup sampai di situ, dikabarkan pula bahwa tempat huni yang tidak layak ditinggali, bahkan redaksi yang menggambarkan mengatakan lebih nyaman di penjara daripada di panti sosial tersebut, yang notabene-nya adalah organisasi nirlaba.
Selanjutnya ada gereja-gereja yang baru berdiri lembaga infak yang semakin menjamur, dan ada contoh yaitu meningkat pesatnya jumlah sekolah. Sadar atau tidak, seringkali kita berhadapan dengan organisasi nirlaba dan perkembangan juga cukup pesat di Indonesia, terutama di bidang keagamaan dan pendidikan. Perkembangan tersebut terjadi karena kebutuhan masyarakat akan organisasi nirlaba berkembang pesat. Karena melalui perkembangan tersebut dan kemudahan akses informasi membuat publik sadar bagaimana organisasi nirlaba melakukan pengelolaan keuangan. Bagaimana pemerintah sebagai regulator mengawasi kegiatan organisasi nirlaba. Memang pada akhirnya semua hal tersebut akan bertumpu pada masyarakat bagaimana untuk menyikapi hal tersebut dan melakukan aksi tentunya. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kami mohon maaf apabila ada kurang maupun lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.